Halo semuanya, selamat datang kembali di tontonan malam channelnya Alur Cerita Populer Masa Kini. Karena sekarang lagi musimnya Piala Dunia, jadi di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film Pelé, The Birth of Legend, sebuah kisah hidup sang legenda dari negeri Samba, Brasil, yaitu Dico Nascimento atau biasa disebut sebagai Pelé. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur cerita film Pelé, The Birth of Legend. Film diawali dengan sebuah cuplikan Piala Dunia tahun 1958, di mana pada saat itu adalah hari pertandingan antara Brasil melawan Uni Soviet. Banyak yang meremehkan Brasil karena kegagalan mereka di Piala Dunia 1950. Terlebih, Brasil membawa skuad yang minim pengalaman. Salah satunya adalah Dico Nascimento atau biasa disebut sebagai Pelé. Pemain berusia 17 tahun sekaligus menjadi pemain termuda yang mentas di Piala Dunia 1958. Scene berpindah pada tanggal 16 Juli 1950. Seorang anak kecil bernama Dico Nascimento bersama teman-temannya bermain sepak bola di jalanan. Layaknya bermain sebagai atlet profesional, mereka menggiring bola ke sana kemari sampai pada akhirnya adik Dico yang bernama Zoka mengajak bermain lumpur. Di rumah, ibu Dico yang mengetahui mereka berdua pulang dalam keadaan kotor tampak marah. Dico mencoba beralasan kepada ibunya bahwa ia telah selesai menyemir sepatu pelanggannya. Kemudian ia menolong Zoka yang jatuh ke sungai. Tetapi Zoka malah memberitahu ibunya bahwa Dico sedang bermain bola. Mendengar hal itu membuat ibu Dico bertambah marah. Kemudian ia menyuruh Dico kembali bekerja untuk mendapatkan uang tambahan. Malam pun tiba dan rakyat Brasil siap menyambut pertandingan final Piala Dunia 1950 antara Brasil melawan Uruguay. Salah satunya adalah ayah Dico, Dinho Nascimento, bersama teman-temannya mendengarkan siaran radio pertandingan tersebut di sebuah toko. Namun, hasil akhirnya Brasil harus kalah dan itu membuat warga Brasil sedih, terutama ayah Dico. Melihat ayahnya yang sedih, membuat Dico menghampiri ayahnya dan berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan membawa Brasil memenangi Piala Dunia suatu saat nanti. Dengan halus, ayah Dico menyuruh Dico untuk menurut pada ibunya dan melupakan sepak bola. Keesokan paginya, Dico membantu ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia membantu mengepel lantai. Di saat yang bersamaan masuklah anak majikannya yang bernama Jose. Jose menertawakan Dico karena Dico salah mengeja nama kiper Vasco yang bernama Bile menjadi Pelé. Yang akhirnya mereka memanggil Dico dengan sebutan Pelé. Saat itulah terjadi keributan antara Dico dan Jose sehingga membuat ibu Dico memulangkan Dico. Namun diam-diam Dico membawa sebuah potongan koran yang berisi informasi turnamen sepak bola di Bauru. Setelah mendapatkan informasi turnamen sepak bola Bauru, Dico mengajak teman-temannya ikut dalam turnamen tersebut karena ia ingin mengalahkan Jose yang sudah mengejeknya. Di pertandingan pertama mereka berhasil menang dan lanjut ke babak selanjutnya. Di pertandingan kedua, teman Dico yang bernama Yuri membuatkan jersey dari potongan spray ibunya. Mereka pun kembali menang dan melaju ke final. Di final, mereka akan melawan tim Jose dan lagi-lagi Jose kembali mengejek tim Dico dengan sebutan orang tanpa sepatu. Mendengar hal itu membuat Vivinho mempunyai ide untuk mencuri sekarung kacang dan menjualnya yang kemudian hasilnya untuk mereka belikan sepatu. Mereka pun berhasil dan sampai di pertandingan final, Vivinho membawakan mereka sepatu. Pertandingan final pun dimulai. Tim Jose berhasil unggul dengan cepat sampai tim Dico kebobolan 6 gol tanpa balas. Ternyata ayah Dico menonton pertandingan tersebut. Disinilah seni jingga diperlihatkan oleh Dico dan teman-temannya. Mereka melepaskan sepatu dan bermain dengan gayanya sendiri. Dico pun akhirnya bisa mencetak 5 gol. Walaupun tim Dico harus mengalami kekalahan, namun semua orang berhasil terpukau akan teknik Dico sampai-sampai legenda sepak bola Brasil, Waldemar de Brito, memberikan kartu namanya kepada ayah Dico.
Seusai pertandingan, ternyata mereka sudah ditunggu oleh pekerja kacang yang kacangnya mereka curi. Sampai akhirnya Diko dan Tiago bersembunyi di sebuah gua di pinggir sungai. Namun karena hujan deras membuat tanah di sekitar sungai longsor dan menimbun Tiago. Diko sangat sedih karena merasa bersalah atas kematian Tiago, temannya. Malam harinya, ayah Diko memberikan kartu nama Waldemar de Brito kepada ibu Diko. Karena tidak senang dengan hobi anaknya, ibu Diko langsung menyimpannya di laci dan menyuruh Diko untuk membantu ayahnya bekerja di klinik. Di klinik, Diko diajari oleh ayahnya berbagai pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari demi hari dilewati oleh Diko, sampai pada akhirnya ketika mereka beristirahat sambil menyantap roti, ayah Diko memperlihatkan cara berlatih bola dengan buah. Namun Diko sudah tidak tertarik dengan bola karena masih merasa bersalah atas kematian Tiago. Di sini ayah Diko masih saja menarik bakat anaknya dengan memperlihatkan teknik juggling dengan bola. Lama-kelamaan, Diko pun mulai tertarik kembali dengan mengikuti gerakan ayahnya. Ayah Diko melatih Diko dengan teknik tersebut sampai Diko berusia 15 tahun. Ibu Diko yang melintas tak sengaja melihat Diko berlatih juggling yang kemudian mengingatkan pada kartu nama Waldemar de Brito. Seusai pulang dari latihan, Waldemar sudah menunggu Diko di rumahnya dan mengajaknya bergabung dengan Akademi Sepak Bola Santos. Diko sangat senang dan langsung berterima kasih kepada ibunya karena telah mendukungnya kembali menjadi pemain sepak bola. Hari keberangkatan Diko pun tiba. Ibu dan ayahnya menyiapkan segala kebutuhan Diko. Walaupun berat harus melepas Diko, namun hal itu membuat titik balik bagi kehidupan Diko sekeluarga sebagai calon bintang besar ke depannya. Penyeleksian Akademi Santos pun dimulai. Pelatih menyuruh calon pemain bermain dengan permainan modern sesuai arahannya. Ketika Diko menggunakan teknik jingga, malah ia ditertawakan pelatih karena teknik primitifnya tersebut. Hasil seleksi pun diumumkan. Diko terpilih dan masuk ke tim muda Santos. Namun di setiap pertandingan, Diko merasa terbebani dan bermain tidak lepas dengan menggunakan teknik modernnya tersebut. Ia merasa teknik modern bukanlah gaya bermainnya. Sampai suatu saat ia memutuskan untuk pergi dari Akademi Santos. Namun saat menunggu keretanya, Waldemar menemui Diko dan meyakinkan Diko bahwa teknik jingga miliknya merupakan warisan dan DNA Brazil. Waldemar juga menyuruh Diko untuk bermain sesuai dengan jati dirinya sendiri. Jangan malu terhadap teknik jingga yang dianggap kuno, karena walaupun kuno, jingga tetap akan menjadi DNA permainan Brazil sampai kapanpun. Mendengar hal itu membuat Diko mengurungkan niatnya untuk pulang dan kembali ke Akademi Santos. Di pertandingan Santos melawan Cubatão, Santos tertinggal 3-0 dan hal itu membuat marah pelatih. Diko pun ingat akan perkataan Waldemar, bermainlah sesuai dengan gayamu sendiri, bukan dengan gaya orang lain. Disitulah ia memperagakan kembali teknik jingga yang telah lama hilang di persepak bolaan Brazil. Dan benar saja, ia langsung mencetak gol ikonik dengan gerakan salto. Pertandingan demi pertandingan pun dilewati oleh Diko. Gol demi gol ia buat dengan menggunakan teknik jingganya, membuat ia masuk ke tim profesional Santos dengan status pemain termuda, yaitu 15 tahun. Di suatu pagi, tiba-tiba ibu Diko mendapatkan paket sebuah kompor yang ternyata itu adalah hadiah dari Diko. Tak lupa Diko juga membelikan ayahnya sebuah radio. Di belakang rumahnya, ayah Diko, dan adiknya Zico sedang mendengarkan pengumuman skuad Brazil untuk Piala Dunia. Tak disangka-sangka, Diko yang masih berumur 16 tahun terpilih menjadi pemain termuda untuk Brazil. Mendengar hal itu membuat ayah Diko dan Zico tampak senang, sedangkan Diko tampak kaget dengan pengumuman tersebut. Di lain tempat, Diko menemui teman lamanya yaitu Yuri. Mereka bersenda gurau sambil mengenang masa kecil mereka. Sampai pada Yuri mengatakan bahwa teman lamanya, Vivinho, dipenjara karena kasus pencurian. Hal itu membuat Diko sedih karena di satu sisi ia juga merindukan Tiago, teman lamanya. Di perjalanan menuju terminal bus, ayah Diko berkata kepada Diko bahwa sejak kekalahan Brasil di Piala Dunia 1950 membuat animo masyarakat Brasil menurun.
Ia berharap bahwa Diko lah yang nantinya akan mengembalikan semangat tersebut. Kemudian ayah Diko membawa sebuah jersey buatan Yuri bertuliskan Pele. Nampak Diko tidak setuju dengan nama tersebut karena ia merasa malu karena nama tersebut adalah ejekan untuknya dari anak-anak orang kaya. Namun ayah Diko menyanggah hal itu. Nama Pele adalah sebutan bagi Diko karena telah membawa kembali teknik jingga. Ia juga bercerita bahwa dulu saat aktif sebagai pesepak bola, ayah Diko ingin memainkan jingga dengan indah, namun karena ia ragu membuatnya harus pensiun dini karena cedera. Karena itu, ayah Diko memberikan wejangan kepada Diko untuk jangan dengarkan orang-orang yang mencemoohnya karena menggunakan teknik jingga. Bus pun datang dan Diko melanjutkan perjalanan menuju kamp pelatihan timnas Brazil. Berpindah ke Rio de Janeiro tahun 1957, para pemain timnas Brazil berkumpul. Di sana Diko bertemu dengan Garincha, Castillo, Mauro, Vava, Zito, rekannya di Santos, Didi, dan Jose Altavini atau Mazzola, saingan dan musuh lama Diko saat ia masih kecil. Pada saat jumpa pers, Mazzola berkata bahwa ia akan membawa gaya bermain Italia yang mewah. Sampai pada akhirnya seorang wartawan bertanya kepada Garincha, apakah gaya jingga masih ampuh untuk melawan tim Eropa? Melihat Garincha yang ragu-ragu, Pele pun langsung menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan gaya jingga. Hal itu membuat pelatih Viola langsung menegaskan bahwa di Piala Dunia nanti Brazil akan menampilkan gaya terbaiknya. Di dalam kantor Viola mengancam Diko jangan sampai ia menampilkan gaya jingganya saat Piala Dunia nanti, karena ia tidak ingin membuat malu Brazil seperti di tahun 1950. Diko pun dengan terpaksa menuruti perkataan Viola sebagai pelatih Brazil. Hari penentuan line up utama pun tiba, semua pemain menampilkan permainan terbaik mereka. Pelatih Viola membawa gaya permainan yang modern membuat Diko kesulitan beradaptasi. Karena itu bukan gaya permainannya. Sampai akhirnya Diko terpaksa menggunakan gaya jingganya, tetapi saat ia menggunakannya, ia ragu dan ia salah mendaratkan kakinya. Sampai ia pun cedera di hari menjelang Piala Dunia dimulai. Sore harinya Diko menelepon ibunya. Ia mengatakan terjadi tabrakan kecil sehingga membuat lututnya cedera dan tidak tahu sampai kapan bisa bermain lagi. Hal itu membuat ibunya khawatir dan sedih. Ibu Diko pun menguatkan Diko agar ia tidak menyerah dan tetap bermain sepak bola. Hari yang dinanti pun tiba. Piala Dunia 1958 di Swedia dimulai. Tim dari berbagai dunia pun datang, tak terkecuali para bintang sepak bola juga ikut berpartisipasi dalam event 4 tahunan tersebut. Diko yang masih didekap cedera harus melewatkan pertandingan awal fase grup. Ia terus diterapi dengan berbagai pengobatan agar segera sembuh dan bisa bermain membela Brazil. Dokter Brazil pun terkejut dengan perkembangan lutut Diko yang semakin membaik, namun tetap hal itu belum aman untuknya jika bermain. Sampai pada akhirnya pertandingan Brazil melawan Inggris, 3 pemain inti Brazil cedera termasuk Mazzola. Hal itu membuat Diko yang belum pulih 100% dari cederanya dipaksa bermain oleh pelatih Viola kontra Uni Soviet nanti. Hari debut bagi Diko pun tiba. Banyak orang yang meremehkan Brazil karena memainkan bocah berumur 17 tahun. Peluit tanda berjalannya pertandingan pun dibunyikan. Brazil berhasil unggul lewat gol Garincha, sedangkan Diko yang fisiknya masih lemah belum bisa menampilkan permainan terbaiknya. Brasil pun berhasil lolos fase grup dan bertemu Prancis di semifinal. Diko kembali menjadi starter melawan Prancis. Prancis pun dengan skuad terbaiknya mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Copa dan babak pertama pun usai dengan kedudukan 1-1. Di ruang ganti banyak pemain Brazil yang sudah letih. Kemudian Diko menghampiri Mazzola yang duduk sendirian. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa bermain dengan teknik modern sepertinya. Ia memohon kepada Mazzola untuk bermain menggantikannya kalau cederanya sudah sembuh. Hal itu ditolak Mazzola karena sebenarnya yang cedera bukanlah kakinya tetapi pikirannya. Karena ia berpikir bahwa Brazil akan hebat jika bermain menggunakan gaya bermain Italia. Namun ternyata ia salah. Brazil mampu bermain indah apabila bermain menggunakan jati dirinya sendiri, yaitu gaya bermain jingga.
Babak kedua pun dimulai. Melihat Diko yang masih frustasi dengan gaya modernnya membuat Mazzola meyakinkan Diko untuk bermain dengan gayanya sendiri, yaitu Jingga. Saat itulah menjadi titik awal bagi Diko. Ia mampu bermain dengan indahnya melewati para pemain Prancis satu demi satu hingga akhirnya ia mampu membuat hat-trick pertama kali buatnya di timnas Brasil dan memastikan Brasil menuju final melawan tuan rumah Swedia. 4 hari menuju pertandingan final, seluruh pelatih dan pemain mematangkan formasi modernnya. Namun hal itu membuat frustasi bagi sang pelatih Viola karena pemainnya tidak terbiasa akan formasi modern tersebut. Dalam jumpa pers menjelang pertandingan final, pelatih Swedia melakukan cywar terhadap pemain Brazil dengan menyebut mereka adalah pemain yang tidak normal dalam segi fisik alias cacat. Hal itu membuat pelatih dan pemain Brazil pun marah dan pergi meninggalkan ruangan pers. Sore harinya, ayah Diko yang mendengar cemoohan pelatih Swedia menelepon Diko. Ia berkata kepada Diko untuk tetap percaya pada dirinya sendiri dan meyakinkan teman-temannya untuk percaya akan Brasil dan teknik jingganya. Karena itulah modal bagi Brasil untuk memenangkan Piala Dunia. Di saat akan sarapan, Diko melihat teman-temannya begitu murung seperti kehilangan semangat. Hal itu membuat Diko mempunyai ide mengajak teman-temannya untuk berlomba sampai ke mercusuar dengan menggiring bola. Mazzola pun mengiyakan ajakan Diko dan mengajak teman-teman lainnya untuk pergi ke mercusuar. Mereka langsung bergegas pergi, menggiring bola mulai dari dapur hotel sehingga membuat staf dapur kesal akan kelakuan mereka. Berlanjut ke lorong-lorong hotel, mereka terus menggiring bola dengan teknik jalanan Brasil yaitu Jingga. Hal itu pun diamati oleh pelatih Viola. Mereka tampak senang dan tenang bermain bola dengan gaya mereka sendiri yaitu Jingga. Scene berpindah ke ruang ganti. Di latihan terakhir persiapan final, pelatih Viola pun mengatakan bahwa ternyata selama ini telah salah dalam melatih. Ia selalu memaksa anak asuhnya bermain tidak sesuai dengan gaya bermain mereka sendiri. Ia kemudian berkata kepada anak asuhnya untuk bermain sesuai dengan DNA Brasil, yaitu Jingga. Ia tidak peduli menang ataupun kalah. Sekarang ia lebih peduli bahwa Brasil bisa bermain lepas melawan Swedia dan menampilkan permainan yang indah dengan gaya bermain Jingga. Hal tersebut membuat pemain semakin bersemangat menatap final melawan Swedia. Hari yang dinantikan oleh seluruh dunia pun tiba, yaitu final Piala Dunia 1958 antara timnas Brasil melawan Swedia. Seluruh warga Brasil pun mempersiapkan diri mereka menyambut pertandingan final tersebut, tak terkecuali ayah dan ibu Diko. Peluit babak pertama pun dibunyikan. Diko yang sedikit gugup belum bisa bermain lepas. Ia terus dijaga ketat oleh pemain Swedia. Swedia pun berhasil unggul terlebih dahulu lewat sepakat Lidholm. Tak menyerah begitu saja, Diko dan kawan-kawan akhirnya kembali menunjukkan Jingga dan berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan Vava. Gol tersebut membuat percaya diri pemain Brasil semakin meningkat dan Vava kembali mencetak gol kedua bagi Brasil. Pemain Swedia tampak kocar-kacir menghadapi permainan Jingga milik Brasil dan kini giliran Diko menyematkan namanya di papan skor membuat skor menjadi 3-1 bagi Brasil. Membuat para warga Brasil bersukacita dan senang. Tak terkecuali bagi orang tua Diko yang ikut senang akan penampilan Diko dan kawan-kawan. Menuju peluit akhir, Diko kembali menambahkan gol bagi Brasil menjadi 5-2. Tepat setelah Diko mencetak gol, peluit akhir pun dibunyikan menandakan Brasil dan Diko memenangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya. Seluruh pemain dan jajaran pelatih pun tumpah ruah ke dalam lapangan berselebrasi merayakan kemenangan timnas Brasil. Tak terkecuali para masyarakat di Bauru tempat Diko dilahirkan juga ikut merayakan kemenangan dan kesuksesan timnas Brasil. 29 Juni 1958 menjadi hari bersejarah bagi timnas Brasil sekaligus Diko, di mana untuk pertama kalinya Brasil memenangkan Piala Dunia. Diko berhasil membayar janjinya kepada ayahnya bahwa ia akan membawa Brasil menjuarai Piala Dunia.
Dan saat itu juga orang-orang memanggil Diko dengan sebutan Pele. Beberapa pencapaian pun berhasil diraih oleh Pele seperti tahun 1961, Presiden Brasil Jânio Quadros mendeklarasikan Pele sebagai harta karun bangsa. Di usia 17 tahun, Pele adalah pemain termuda yang bermain dan memenangi Piala Dunia. Pele menjadi pemain yang mampu memenangkan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Selama berkarir, Pele juga menjadi pemain yang mempunyai gol terbanyak, yakni 1.283 gol. Rekor Pele yang belum terpecahkan pemain lainnya adalah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan. Pele juga disebut sebagai atlet sepanjang masa oleh Komite Olimpiade Internasional. Dan film pun selesai. Itulah kisah perjalanan sang legenda hidup Pele, sebuah kisah yang mampu membakar semangat anak-anak muda agar tidak menyerah dalam mengejar cita-citanya. Karena cita-cita itu tidak akan tercapai apabila kita tidak bekerja keras dalam mencapainya. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi penyemangat kita semua. So, akhir kata, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Apabila kalian punya film rekomendasi film inspiratif lainnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.